pastiin kalau diundang sama KDM kudu lantang oge ngomong nanya. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, itu Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa Saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi, punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis, 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Ya, saya sepakat ya dengan pendapat yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Pada video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa kalau bisa diizinkan untuk mengambil Gubernur Jawa Barat ini, mungkin saya orang pertama yang akan mengambil beliau untuk datang ke NTT memimpin kami di sini. Tapi ya sudahlah, kami di sini sudah punya gubernur. Nah, kembali kepada si gadis tadi ya, si cewek tadi yang pada video awal kita saksikan dia begitu bergetar ya, dia protes tentang penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian ketika dipertemukan bersama gubernur, di situ ada rapat ya bersama dengan orang tua, mereka membahas tentang biaya wisuda. Nah, Pak Gubernur maunya biaya wisuda itu tidak usah ada.
Dan wisudanya juga itu nggak ada. Tetapi anak ini tetap pada pendiriannya. Harus ada wisuda. Biar kami ada perpisahan. Ya, anak mana tahu susahnya orang tua. Anak mana tahu bagaimana orang tua membanting tulang, mencari uang, kadang lupa makan siang. Seharusnya kalian itu bersyukur loh, Dek. Ya, kalian itu harus bersyukur. Punya gubernur yang mau memikirkan rakyatnya. Ya, ketika sekolah-sekolah sudah digratiskan, masa iya orang tua masih dibebankan dengan biaya wisuda? Ini ide dari mana sih? Mulai dari TK, SD, SMP, SMA ada wisuda. Ada biaya lagi. Kemudian ada studi tour. Biayanya juga cukup besar. Ya, jangan aneh-aneh lah. Kalau memang bisa gratis, kenapa harus bayar sih? Ya, sosok pemimpin seperti ini kita tentu sangat mengidam-idamkan ya. Kita di berbagai daerah tentu pingin punya gubernur sehebat Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, remaja yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi karena rumahnya digusur. Ya, padahal secara prosedural mereka itu salah. Ya, rumahnya didirikan di atas bantaran kali. Tapi gayanya si adik kita ini, wow, seperti orang yang, ya gitulah. Orang bilang, sudah miskin, sombong lagi. Ya. Seorang gubernur sudah berjuang buat kalian, supaya kalian itu bisa tahu, bisa merasakan bagaimana susahnya orang tua itu mencari uang buat kalian. Teman-teman setuju nggak kalau wisuda itu dihapuskan mulai dari jenjang TK sampai SMA? Ya, karena ini seperti sebuah proyek. Ya, seperti sebuah proyek. Wisuda itu kan kita harus sewa pakaian. Ya, pergi ke salon untuk make up biar cantik, biar ganteng. Bayangkan anak TK dipaksakan untuk make up. Lucu kan? Memang agak lain ya. Perhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik, Pak, lebih tepat. Bukan. Suruh nangis-nangis. Ayo. Saya ini dulu ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik, Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah,
tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Betul. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya, ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1 Nah, juta 200. Ibu Berapa ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin, Botol bensin. 2 tak? botolnya, botol kaca aja, Bapak. botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu, Pak. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau Iya saya punya lagi. anak nggak apa-apa sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah, rakyat. Betul. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, itu ya. Bagaimana ya? Anaknya tetap mempertahankan, wisuda itu tetap ada. Mamanya juga begitu. Wisuda itu tetap ada, tapi biayanya diturunin. Lah, ini konsepnya gimana sih? Kalian itu harusnya bersyukur dong. Ya. Pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh gubernur kalian itu sudah sangat luar biasa. Ya. Tapi kalian malah ngotot. Seperti yang saya sampaikan tadi. Miskin tapi sombong. Rumah nggak punya, tanah nggak punya, gaya hidupnya elit, maunya elit. Ya. Jadi mungkin karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana susahnya untuk mencari uang. Ya, bagaimana susahnya untuk mencari uang. 1.250.000
si anak tadi katakan bahwa cuman. Iya, karena dia tidak pernah merasakan bagaimana capeknya cari uang. Ketika orang tuanya sakit, tetap pergi bekerja. Itu anaknya tidak pernah merasakan. Mereka hanya memikirkan kesenangannya mereka. Jadi sekali lagi saya salut Kang Deddy Mulyadi yang bertindak sebagai Gubernur Jawa Barat yang bisa memberikan solusi atas rencana-rencana kerjanya dia. Ya, misalnya ketika dia punya rencana untuk menggusur bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali yang menghambat jalannya air sehingga terjadinya banjir. Kalau secara secara aturan gubernur nggak harus menggantikan kerugian itu, ya, karena bangunan itu dibangun di atas tanah milik negara. Tapi gubernur berpikir lain, ya, dia mempunyai jiwa sosialnya. Walaupun masyarakatnya salah, dia tetap memberikan santunan. Itu kan luar biasa. Harusnya kalian bersyukur.